Dunia kembali diguncang oleh sebuah peristiwa berbahaya yang bisa saja memicu bencana nuklir besar-besaran. Kali ini, sebuah serangan drone Ukraina berhasil memicu kebakaran di salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir Rusia, yaitu PLTN Kursk. Apakah ini hanya insiden biasa? Ataukah pertanda bahwa perang Rusia-Ukraina semakin mendekati titik yang sangat berbahaya? Mari kita bahas secara mendalam. Pada hari Minggu, 24 Agustus 2025, Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanannya menembak jatuh sebuah drone milik Ukraina di wilayah Kursk. Namun, drone tersebut meledak ketika mengenai fasilitas nuklir. Ledakan itu memicu kebakaran di kompleks PLTN Kursk, salah satu pembangkit nuklir strategis Rusia yang berada dekat perbatasan Ukraina. Petugas pemadam kebakaran bergerak cepat dan berhasil memadamkan api. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pihak PLTN juga menegaskan bahwa latar belakang radiasi di sekitar lokasi tetap stabil dan tidak ada kebocoran radiasi. Namun, yang membuat dunia waspada adalah fakta bahwa drone bisa mengenai fasilitas nuklir aktif. Bayangkan jika ledakan lebih besar, dampaknya bisa jauh lebih serius. PLTN Kursk berada di sebelah barat kota Kursk, dengan penduduk sekitar 440.000 jiwa. Lokasinya tidak jauh dari perbatasan dengan Ukraina, sehingga menjadi target strategis dalam konflik ini. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Badan Energi Atom Internasional, IAEA, sudah berulang kali memperingatkan bahaya pertempuran di sekitar fasilitas nuklir. PLTN Zaporizhia di Ukraina juga sering menjadi sorotan karena rentan terhadap serangan. Kini, PLTN Kursk menjadi titik rawan baru. Serangan ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berhenti pada medan tempur, tetapi juga menyasar infrastruktur vital yang berisiko bagi jutaan orang. Dalam beberapa bulan terakhir, serangan drone semakin sering terjadi di Rusia. Bahkan, wilayah jauh dari garis depan seperti St. Petersburg pun tidak luput dari ancaman. Di Teluk Finlandia, 10 drone Ukraina ditembak jatuh di pelabuhan Ust Luga, sebuah terminal energi penting milik perusahaan Rusia Novatek. Insiden itu menimbulkan kebakaran besar di terminal bahan bakar. Ini menegaskan strategi Ukraina, menggunakan drone sebagai senjata murah namun efektif untuk melumpuhkan ekonomi Rusia, khususnya sektor energi yang menjadi tulang punggung pembiayaan perang. Dampaknya nyata. Rusia mengalami lonjakan harga bahan bakar sejak serangan-serangan ini meningkat. Tentu saja, Rusia tidak tinggal diam. Sebagai balasan, Moskow melancarkan gelombang serangan menggunakan rudal balistik dan 72 drone kamikaze Shahed buatan Iran. Menurut laporan Angkatan Udara Ukraina, sekitar 48 drone berhasil ditembak jatuh. Namun tetap saja, serangan ini menewaskan seorang wanita berusia 47 tahun di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina Timur. Serangan timbal balik seperti ini memperlihatkan bahwa perang sedang memasuki fase perang drone yang intens. Kedua belah pihak sama-sama mengandalkan serangan jarak jauh untuk menghantam infrastruktur vital lawan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa yang terjadi jika sebuah PLTN benar-benar terkena serangan besar? Sejarah mencatat tragedi Chernobyl tahun 1986 di Ukraina dan Fukushima 2011 di Jepang. Kedua insiden itu menimbulkan dampak radiasi jangka panjang, merusak lingkungan, ekonomi, bahkan generasi mendatang. Jika PLTN Kursk atau Zaporizhia terkena kerusakan serius, dampaknya bisa jauh lebih besar. Radiasi tidak mengenal batas negara. Angin bisa membawa partikel radioaktif ke Eropa, Asia, bahkan dunia. Inilah yang membuat peringatan IAEA begitu serius. Perang di sekitar fasilitas nuklir bukan hanya ancaman bagi Rusia dan Ukraina, tetapi ancaman global. Mengapa Ukraina berani menyerang dekat fasilitas nuklir Rusia? Ada dua alasan besar. 1. Strategi tekanan ekonomi menyerang infrastruktur energi Rusia membuat Moskow kesulitan mendanai perang. 2. Perang psikologis dengan serangan ke PLTN, Ukraina mengirim pesan bahwa Rusia tidak bisa merasa aman bahkan di dalam wilayahnya sendiri. Namun di sisi lain, langkah ini sangat berisiko. Jika terjadi kecelakaan nuklir, Ukraina sendiri yang akan terkena dampak pertama, mengingat letak geografisnya yang berdekatan. Teman-teman, insiden di PLTN Kursk ini menjadi pengingat betapa perang Rusia-Ukraina sudah berada di jalur yang sangat berbahaya. Dunia kini bukan hanya menghadapi perang darat, udara, dan ekonomi, tapi juga bayangan ancaman nuklir.
Apakah dunia akan menyaksikan tragedi baru seperti Chernobyl akibat perang modern? Atau semua pihak akan menahan diri sebelum terlambat?